Halo semuanya, perkenalkan nama saya Avandi, NPM 2351063 dari kelas 2 YMC. Di sini saya akan menjelaskan artikel yang telah saya buat yang bertema Utamakan Bahasa Indonesia, Lestarikan Bahasa Daerah, dan Kuasai Bahasa Asing. Di sini saya akan menjelaskan dari awal yaitu abstrak. Tahukah kalian bahwa bahasa Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa daerah? Ini adalah kekayaan budaya yang luar biasa. Namun banyak bahasa daerah terancam punah karena dominasi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Bahasa daerah adalah identitas dan warisan budaya kita. Melestarikannya berarti menjaga kekayaan budaya dan sejarah. Kita bisa melakukannya dengan mengajarkan di sekolah, mendokumentasikannya, dan menggunakan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari. Tentu bahasa Indonesia penting sebagai bahasa nasional dan bahasa Inggris sebagai alat komunikasi global. Yang terpenting adalah menyeimbanginya dalam penggunaan ketiganya. Oke, kita lanjut ke pendahuluan. Indonesia merupakan negara dengan keberagaman budaya yang luar biasa, termasuk kekayaan bahasa. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa daerah yang dituturkan oleh berbagai suku bangsa. Bahasa daerah ini tidak hanya menjadi ciri khas budaya lokal, tapi juga menjaga identitas dan nilai-nilai budaya masyarakat. Nah, namun di era globalisasi saat ini, kelestarian bahasa daerah menghadapi ancaman serius. Dominasi penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dipengaruhi bahasa asing, terutama bahasa Inggris, menyebabkan bahasa daerah tergerus dan terancam punah. Menurut UNESCO, setidaknya 142 bahasa daerah di Indonesia terancam punah. Kondisi ini sangat memprihatinkan karena bahasa daerah adalah kekayaan budaya dan intelektual yang penting bagi bangsa kita. Upaya pelestarian bahasa daerah harus menjadi perhatian utama, tanpa mengesampingkan peran penting bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan penguasaan bahasa asing, khususnya bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Karya ilmiah ini mengkaji pentingnya mempertahankan dan melestarikan bahasa daerah di Indonesia, sambil tetap mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia dan menguasai bahasa asing. Penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan dan rekomendasi kebijakan untuk menjaga kekayaan bahasa Indonesia. Oke, selanjutnya yang ketiga ada pembahasan. Di sini saya akan menjelaskan bagian pembahasan. Bahasa daerah punya peran penting dan dalam menjaga identitas budaya dan nilai-nilai lokal di Indonesia. Bahasa daerah juga bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga media untuk melestarikan tradisi, cerita rakyat, dan kearifan lokal. Selain itu, bahasa daerah membantu pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berakar dari budaya lokal. Namun, saat ini bahasa daerah terancam punah karena dominasi bahasa Indonesia dan bahasa asing. Bahasa daerah yang jarang digunakan, terutama di kalangan generasi muda, semakin ditinggalkan jika ini terus berlanjut. Kekayaan budaya dan intelektual Indonesia dalam bahasa daerah akan hilang. Oleh karena itu, pelestarian bahasa daerah harus menjadi prioritas. Langkah-langkah yang bisa dilakukan termasuk mengintegrasikan pembelajaran bahasa daerah di sekolah, menerbitkan buku dan media dalam bahasa daerah, memberikan penghargaan kepada penutur bahasa daerah, mendorong penghargaan, mendorong penggunaan bahasa daerah dalam aktivitas budaya dan acara lokal, serta melibatkan masyarakat adat dalam upaya pelestarian. Meski begitu, penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional tetap harus diutamakan. Bahasa Indonesia adalah alat pemersatu bangsa dan media komunikasi nasional, serta sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat. Di era globalisasi ini, penguasaan bahasa asing, terutama bahasa Inggris, menjadi semakin penting. Bahasa Inggris adalah bahasa internasional yang digunakan dalam berbagai bidang seperti perdagangan, diplomasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Kemampuan berbahasa Inggris membuka peluang bagi masyarakat Indonesia untuk bersaing di pasar global, meningkatkan daya saing, dan memperluas akses terhadap informasi dan teknologi terkini. Oleh karena itu, penggunaan bahasa Indonesia di kalangan masyarakat, terutama generasi muda, perlu terus didorong. Satu, dua. Selanjutnya kita masuk ke tahap kesimpulan. Tahap kesimpulan yaitu untuk menjaga kekayaan bahasa Indonesia, kita perlu upaya yang sangat seimbang dan komprehensif.
Yang dapat kita lakukan yang pertama adalah mempertahankan bahasa daerah yang sangat penting, melibatkan pemerintah dan masyarakat dalam pelestariannya. Kedua, mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional untuk memperkuat identitas kita. Ketiga, menguasai bahasa asing, khususnya bahasa Inggris untuk meningkatkan daya saing dan keterbukaan di era globalisasi. Pelestarian bahasa daerah harus menjadi prioritas dengan berbagai langkah seperti pembelajaran di sekolah, publikasi dalam bahasa daerah, dan dukungan kepada penutur bahasa daerah. Di sisi lain, penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris juga perlu terus ditingkatkan. Kebijakan bahasa yang seimbang dan tepat sasaran sangat penting untuk menjaga kekayaan bahasa di Indonesia. Oleh karena itu, mari kita jaga bahasa daerah kita, tetap utamakan bahasa Indonesia dan kuasai bahasa asing. Dengan begitu kita menjaga identitas nasional sekaligus siap menghadapi dunia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan dan terima kasih.